Di kantin sekolah kita berjanji. Cerpen ini ditulis oleh Yati Hasan Al-Banna. Hari ini aku memutuskan untuk pulang. 5 tahun adalah waktu yang cukup buatku untuk meraih sebuah apa yang menjadi impianku. Ada gejolak rindu yang kian memuncak kala bayangan masa kecil dan remajaku mulai menari-nari. Satu persatu wajah mereka seakan menyapa di antara sekian orang terdekatku. Terlintas paras cantik mirip Alia, perempuan yang kukenal saat duduk di bangku SMA itu. Memang kerap hadir dalam ingatanku. Seiring berjalannya waktu, ditambah kesibukanku dalam menuntut ilmu, sejarah tentang Alia seakan tenggelam. Padahal sebelumnya saat kami lulus dari bangku sekolah, aku pernah berjanji kepadanya akan selalu memberi kabar, baik lewat telepon, email, ataupun surat melalui pos. Tetapi itu semua dapat kulakukan setelah aku menginjakkan kaki di kota Jogja. Tepatnya setelah aku diterima di perguruan tinggi negeri kota ini. Tahun-tahun berikutnya, aku mulai melupakan Alia bersama dengan pemahaman agamaku soal batas-batas dalam Islam. Hai sobat podcast radio, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Podcast radio selama bulan April 2021 akan membahas mengenai cerita-cerita pendek buat kalian. Dan mohon maaf karena satu dan lain hal, selama bulan April ini live streaming ditiadakan. Tapi bagi-bagi pulsa tetap pada akhir dari podcast ini kami akan menyampaikan tebak gambar. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, mohon kiranya subscribe, like, dan share. Bagi yang sudah, terima kasih. Baik, seperti dari permulaan intro tadi yang sudah kami sampaikan, kali ini cerita pendek kita akan membahas mengenai di kantin sekolah kita berjanji, dan cerpen ini ditulis oleh Yati Hasan Al-Banna. Oke, baik, kita lanjutkan. Kala itu aku jatuh cinta untuk pandangan pertama. Alia adalah cinta pertamaku. Aku sangat mengaguminya sebagai perempuan yang istimewa. Ia cantik, pintar, ramah, bersahaja, dan yang paling prinsip dalam hidupku, ia berhijab. Saat aku menyatakan cinta, Alia memberiku waktu selama 1 bulan untuk menjawabnya. Cukup sabar aku menanti jawaban dari Alia, sehingga akhirnya Alia memberikan keputusan. Tanpa kuduga, Alia pun jatuh cinta kepadaku. Berdasarkan cerita darinya, ia diam-diam kagum kepadaku yang saat itu menjabat sebagai ketua ROHIS, kata Alia. Aku sosok yang bijaksana dan tegas dalam bersikap. Ditambah predikat juara kelas membuat Alia semakin kagum padaku. Penuturan Alia saat itu membuatku terbang hingga ke langit 7. Sanjungan Alia adalah anugerah terindah yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidupku. Kisah cintaku dengan Alia seperti cerita anak-anak SMA pada umumnya, guys. Klasik dan biasa-biasa saja sih. Namanya juga cinta monyet. Benar. Bertemu di saat jam istirahat sekolah. Selebihnya kami hanya berhubungan lewat telepon.
Aku sih tidak punya keberanian untuk mengajak Alia berkencan. Selain tidak memiliki banyak uang untuk membawa Alia jalan atau sekedar makan di luar, aku juga segan dengan papa Alia yang merupakan seorang jenderal berbintang 3 di Institut Kepolisian. Alia merupakan anak seorang jenderal, guys. Sementara ayahku sudah 7 tahun yang lalu meninggal dunia. Turut berbelasungkawa, dan ibulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Aku sadar cinta monyet ala SMA antara aku dan Alia ibarat pungguk merindukan bulan. Tetapi karena Alia menerima cintaku, aku semakin percaya diri untuk mencoba berhubungan dekat dengannya. Di penghujung tahun, aku dan Alia duduk di kantin sekolah untuk menikmati indahnya hari-hari kelulusan. Kami berfoto selfie dan saling traktir makan minum dan teman-teman satu angkatan. Aku memilih kuliah di sana. Aku duduk di pojok kantin sementara Alia memilih berdiri sambil sesekali menyapa teman-teman yang lain. Kantin Bu Endan menjadi saksi cinta kita, guys. Karena di tempat inilah aku pertama kalinya mengungkapkan rasa cintaku kepadanya. Ada banyak alasan kenapa akhirnya aku harus menerima keputusan ini. Aku melanjutkan sambil menyeruput teh hangat yang telah disediakan Bu Endang. Pergilah, semoga apa yang menjadi keinginanmu tercapai. Alia menatapku penuh harapan. Aku pun membalas tatapan Alia dengan tanpa alasan. Aku berjanji akan kembali. Tidak usah diucapkan, cukup disimpan dalam hati, pesan Alia singkat. Yogyakarta adalah pilihan ibuku agar bisa melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya. Kata ibu, di sana aku akan tinggal dengan Pak Deyatno. Pak Deyatno sendiri adalah kakak tertua dari ibuku. Beliaulah yang satu-satunya keluarga ibu yang berkecukupan. Beliau pula yang akan menanggung semua biaya kuliahku hingga lulus nanti. Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, aku adalah panutan juga contoh untuk adikku. Karena itulah aku pun menjadi pilihan ibu. Aku tidak pernah bisa menolak dengan tujuan suatu saat nanti aku bisa menggapai semua harapan dan cita-citaku. Masih di kantin Bu Endang, aku dan Alia saling terdiam. Kami menikmati hembusan angin siang, menghabiskan waktu yang tersisa. Dalam bus antar kota Jogja-Jakarta, lamunanku masih tertuju kepada Alia. Hati ini rasanya sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengannya. Aku ingin segera menepati apa yang sudah kuikrarkan kepadanya, bahwa aku akan kembali untuknya. Lima tahun tanpa komunikasi, semoga Alia bisa memahami bahwa pantang bagiku untuk pulang sebelum berhasil menyelesaikan studi S1ku. Kubuka tas ransel hitam, ku cari sebuah diary lama yang telah menjadi teman sehari-hariku selama tinggal di Jogja. Sebuah diary kusam semasa aku duduk di bangku sekolah. Ada banyak cerita di sana, terlebih soal Alia. Aku membuka lembar demi lembar meski kertasnya sudah mulai kusam dan berdebu. Ku cari alamat dan nomor telepon Alia. Setelah ku dapati tanpa pikir panjang, aku segera memencet beberapa digit nomor. Tidak lama nada sambung terdengar.
Baik, sebelum melanjutkan, mohon kiranya dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share. Dan terima kasih bagi yang sudah mendukung kami. Semoga channel ini dapat berkembang dengan dukungan kalian semua. Halo, suara seberang sana begitu akrab di telingaku. Waktu boleh berlalu, tapi masa lalu tak pernah bisa kulupakan. Suara itu milik Alia. Masih ingat ya guys? Alia? Ya, ini dengan siapa? Aku Andra Prayoga. Besok jam 10 pagi temui aku di kantin sekolah SMA kita dulu ya. Andra? Suara di seberang masih bertanya. Tapi aku sudah terlanjur menutup telepon selulerku. Entah kenapa aku tidak berani berbicara banyak dengan Alia. Mungkin karena aku gugup atau mungkin juga karena sejak duduk di bangku kuliah aku telah terbiasa tak pernah berbicara dengan perempuan lain. Wow, tipe pria sejati nih, luar biasa. Meskipun perempuan itu adalah teman satu kampusku, hatiku terus berdebar setelah aku menutup handphone. Debarannya juga hilang seiring bayangan Alia yang terus menyelinap. Kubiarkan ia mengerayangi ilmonanku hingga akhirnya aku terbuai dalam lautan mimpi sembari menanti bus berhenti di tujuan akhirku di kota Jakarta. Sabtu pagi yang cerah, beberapa anak sekolah tampak sibuk dengan kegiatan ekskul mereka. Di antara mereka aku dapati semangat yang gigih saat bermain basket di tengah-tengah lapangan. Mereka mengingatkanku pada teman-temanku 5 tahun yang lalu. Senyum sumringah tersunging di bibirku. Benar-benar kenangan yang indah saat bersekolah di sini. Aku sudah berada di kantin sekolah setengah jam lebih cepat dari yang kujanjikan. Keringat dingin terus mengucur dari dahiku. Rasa penasaran suara Alia berkecamuk dalam hatiku. Seperti apakah kini rupanya? Apakah Alia akan tetap menjadi sosok yang sederhana, ramah, dan masih santun seperti yang kukenal dulu? Apakah Alia masih mengenalku seperti sosok yang pernah mencintainya? Ribuan pertanyaan menggeluguti pikiranku. Bu Endang, pemilik kantin sekolah, memberikanku sepiring pisang goreng dan secangkir kopi hangat. Ia semakin terlihat tua. Garis keriput mulai tampak di wajahnya. Bu Endang tak pernah lupa denganku. Ia selalu mengenaliku sebagai sosok Mas Buku karena kebiasaanku yang selalu membawa buku kemanapun, sekalipun sekedar menikmati jam istirahat di kantinnya. Mas Buku ini semakin ganteng aja. Sudah bekerja belum? Tanya Bu Endang membuka percakapan. Baru lulus S1 Bu, doakan saja biar saya cepat dapat pekerjaan, pintaku pada Bu Endang. Ia menepuk bahuku dan segera mengaminkan apa yang menjadi harapan dan keinginanku. Waktu terus berjalan dan sekarang sudah pukul 11. Hari semakin siang, sosok yang kunantikan belum juga menampakkan dirinya dalam keputusanku. Aku berniat untuk pulang ke rumah. Baru saja aku akan berdiri, seorang perempuan dengan postur tubuh tinggi semampai menghampiri, menggunakan celana jeans yang dipadu dengan kaos panjang motif bunga-bunga, ditambah syal yang warna senada yaitu abu-abu yang dililitkan di lehernya. Tampak pula kilauan rambut hitamnya yang dibiarkan tergurai. Bibir tipisnya ia poles dengan sedikit lipstik tipis di bibir warna merah bata. Aroma mewangian pun mulai tercium dari hidungku. Kuamati dengan sesama siapa gerangan sosok yang kini berhadapan di depanku. Perempuan itu tersenyum di sampingku berdiri tegap,
lelaki tampan dengan kacamata hitamnya. Aku jadi teringat seorang penyanyi bersuara emas, Raisa, kekasihnya Hamis Daud. Ya, mereka berdua mempunyai kemiripan serupa tapi tak sama, guys. Perempuan itu menyodorkan tangannya padaku, masih dengan dada yang terus berdegup kencang hingga menjadi irama yang tak beraturan. Ditambah lagi tanganku mulai menggigil kedinginan. Aku terpaksa menyambut uluran tangan perempuan itu karena tidak ingin membuat dia kecewa. Andra, apa kabar? Suara lembut itu memecah kesunyian. Kuamati dari atas sampai bawah seluruh anggota tubuhnya karena aku takut salah menilai sosok yang kutunggu-tunggu kehadirannya. Ternyata paras cantik itu milik Alia. Aku tidak salah, dia Alia Nadira Paramita yang masih sama seperti dulu, ramah dan bersahaja. Hanya saja ada yang berbeda dari penampilan Alia ini, guys. Sudah lama ya tidak ada kabar. Lagi-lagi suara ayah membuka teka-teki di kepalaku. Semakin aku masih saja tak bersuara karena debaran jantungku mengalahkan pita suaraku yang mendadak tercekat. Suasana sekolah semakin ramai, semakin bertambah anak-anak berdatangan menjalankan kegiatan akhir pekan mereka. Aku palingkan pandang ke arah lapangan untuk mengalihkan tatapan Alia yang terus menyodorkan senyumannya. Aku mulai mengatur ritme jantungku, kubuat setenang mungkin. Ku yakinkan kepada diriku bahwa yang ada di depanku adalah benar Alia, sosok masa laluku saat di bangku SMA, anak seorang jenderal yang ramah dan bersahaja. Akhirnya aku memberanikan diri mengeluarkan kata demi kata. Kurunkan niatku untuk mengatakan bahwa aku kembali untuknya seperti ikrarku pada Alia beberapa tahun lalu di tempat ini. Aku sadar penantian sebuah jawaban selama 5 tahun tidak harus selalu berakhir dengan percintaan. Aku mulai menerima kenyataan bahwa antara aku dan Alia hanyalah sebatas kisah klasik cinta anak sekolahan, guys. Baik, demikian tadi cerita yang mungkin di antara kalian ada yang mengalami seperti ini, dan Mimin yakin banyak yang mengalami cerita-cerita yang seperti ini di sekolahnya, guys. Mungkin salah satunya ada di antara kalian. Tulis komentarnya di kolom deskripsi di bawah dengan berbagi cerita dengan kami, guys. Baik, demikian cerita pendek kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerpen ini. Dan silakan subscribe, like, dan share jika cerita ini menarik buat kalian. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah mensubscribe, like, dan share. Karena tanpa dukungan kalian, kami tidak bisa berkembang. Baik, sebelum closing kami akan memperlihatkan gambar di layar. Silakan mereka-reka tebak aja, tidak ada resiko. Siapa tahu kalian berhasil menebak siapakah sosok pria yang ada di layar ini. Jika kalian berhasil menebaknya, ada voucher atau pulsa gratis ke handphone kalian. Silakan tulis di kolom deskripsi ya. Kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe.
Kami juga tak lupa mengundang kalian yang ingin curhat di sini atau pengen berbicara atau men-sharing UMKM kalian atau ada apa aja pengalaman menarik, mungkin hobi kalian, komunitas kalian, atau hewan peliharaan kalian atau apa saja, atau mungkin bos kalian lagi cerewet, suka memarahin kalian. Tumpahkan semua di sini. Kami siap membantu mencarikan solusi, dan yang sudah pasti jika ada identitas yang perlu dirahasiakan, kami siap membantu kalian. Baik, kita ketemu besok lagi dengan cerpen cerita pendek yang lebih menarik lagi. Jika kalian ada punya cerita-cerita yang menarik, boleh juga di WhatsApp ke kami, nanti kami bantu untuk di sharing-sharing di sini. Terima kasih bagi yang kalian sudah mendengar kami, dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata yang terucap dari Mimin Freddy, karena Mimin Freddy juga manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Oke, baik, kita jumpa besok lagi guys di waktu yang sama di channel yang sama. Dan perlu kalian ketahui, siaran ini setiap hari, biasanya setiap hari live dari Senin sampai Jumat pukul 19. Cuma untuk sementara bulan di April ini kami tidak live dulu, dan tetap kami membagi-bagi pulsa dan juga menayangkan artikel yang menarik, tapi waktunya kita random. Tapi tiap hari pasti ada video atau cerita yang menarik. Baik, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan, menjaga stamina imunitas kalian, dan jika tidak penting-penting banget tidak perlu keluar guys. Tapi jika kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Selamat istirahat, jaga kesehatan kalian, sampai ketemu besok. God bless you all.